Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zari, NRP 502116 40119 dari kelas MHPA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai customer segment lifetime value. Customer lifetime value adalah nilai umur pelanggan yang diwakili oleh pelanggan untuk sebuah perusahaan selama seluruh periode dia menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. Jadi dapat diartikan kalau customer lifetime value itu prediksi total nilai seorang pelanggan kepada suatu perusahaan selama jangka waktu hubungan bisnis di antara keduanya. Customer lifetime value itu berisi profitabilitas dari pelanggan saat ini dan nilai profit yang diharapkan di masa mendatang. Jadi, dalam upaya membangun profitabilitas masa depan, perusahaan itu perlu untuk mengembangkan program yang terintegrasi. Nah, salah satu framework yang bisa digunakan adalah Acura. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Acura. Jadi, di sini ada acquire, cross-sell, upsell, retain, dan advokasi. Di sini acquire adalah bagaimana perusahaan itu memperoleh calon pelanggan yang berpotensi dan dia itu udah mengenal produk dari perusahaan tersebut. Kedua adalah cross-sell. Di sini adalah teknik jualan yang dia itu kemudian menawarkan produk-produk yang lain untuk melengkapi dari produk sebelumnya yang dibeli. Contohnya adalah ketika kita membeli kamera, kita akan ditawarkan oleh si penjual itu aksesoris dari kamera itu, memori tambahan, lensa dengan ukuran yang berbeda, dan semacamnya. Yang ketiga adalah upsell. Di sini adalah menawarkan produk yang lebih mahal tapi memiliki manfaat dan keunggulan yang lebih canggih. Misalnya, seseorang membeli flash disk dengan kapasitas 2 GB. Lalu si penjual menawarkan flash disk yang sama, yang semacam itu, tapi dia memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Kemungkinan si pelanggan akan memilih kapasitas yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah retain. Retain itu adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Yang kelima adalah advokasi. Di sini advokasi dalam perusahaan itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dia juga dapat menentukan kebijakan untuk perusahaan itu meraih omset yang lebih tinggi. Dan juga dia dapat membuat strategi bisnis di perusahaan tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai langkah apa saja yang dapat kita lakukan dalam penerapan framework Acura. Yang pertama adalah identifikasi segmen dan karakteristik. Di sini kita dapat memilih 2 atau lebih segmen yang berpotensi besar dengan jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah menentukan strategi Acura. Di sini kita menentukan framework Acura apa yang dapat kita gunakan. Yang ketiga adalah memutuskan strategi. Di sini kita memutuskan strategi yang sesuai dengan segmennya. Yang keempat adalah identifikasi matriks. Di sini kita dapat mengetahui keuntungan dari segmentasi itu. Dan yang terakhir adalah menentukan faktor penting. Jadi di sini kita dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi CRM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komentar bisa ditulis di kolom komentar di bawah.